Iya, di video kali ini saya akan kembali mereaction drama Korea yang berjudul Our Blooms episode yang ke-16. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Junhui dan Eungi. Episode kali ini sepertinya akan membahas Junhui dan Eungi. Yasin diawali di kediaman rumahnya ibunya Donghyuk yang lagi bongkar-bongkar pakaian. Kali ini nampak ibunya Donghyuk sedang membakar sesuatu. Apakah ia membakar barang-barang yang tidak digunakan? Dan Eunhui tampak melihat dari dalam mobilnya dan ia mencoba mendatangi Bu Okdung. Untung ada Eunhui yang langsung cepat memadamkan api tersebut di rok yang dikenakan oleh Bu Okdung. Dan Bu Okdung terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya dan Eunhui langsung bertanya, ada apa ini? Tapi dia tidak bilang hal-hal yang sesungguhnya yang terjadi pada dirinya. Ya, terlihat kali ini scene beralih, ada anak kecil yang berteriak-teriak menyemangati ibu dan ayahnya yang sedang mungkin lomba tahan-tahanan napas kali ya. Dia berlomba tahan-tahanan napas di dalam bak begitu yang berisi air. Nampak anak yang perempuan ini senang sekali karena ayahnya memenangkan pertandingan ini. Eungi, oh ini yang namanya Eungi guys. Oh, apakah ini cucunya Bu Junhui? Kita lihat aja nanti guys ya, karena judulnya kan Junhui dan Eungi. Jadi kita sudah menemukan ternyata anak kecil ini yang bernama Eungi, dan Bu Junhui kita udah tahu sendiri ya yang mana yang namanya Bu Junhui. Anak, ayah, dan ibunya ini sedang berkemah guys, dan sedang memandangi bintang saat ini. Dan anak tersebut lihat seperti bertanya mengenai bintang dan bulan dengan ayahnya. Ternyata mereka bertiga ini berencana pindah ke Jeju guys. Ayah dari anak tersebut mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat di sana di Jeju, yaitu nenekmu katanya. Nampak di dindingnya Bu Junhui ada lukisan yang dibuat oleh Eunhui guys ya. Ya, keesokan harinya terlihat anak tersebut menangis karena ayahnya akan pergi 30 hari guys untuk bekerja. Sepertinya ayah anak tersebut adalah seorang supir ekspedisi guys ya. Dan anak tersebut menangis sambil melambaikan tangan seperti tak rela melepaskan ayahnya pergi. Oh, sebenarnya terjadi kecelakaan guys. Apakah ayah anak tersebut kecelakaan? Oh iya benar guys, ayahnya kecelakaan dan mengalami luka yang sangat parah sepertinya. Sepertinya mengalami kecelakaan tersebut adalah anaknya Bu Junhui guys. Ini buktinya istrinya dari laki-laki tersebut memiliki ibu dan bukan Bu Junhui. Berarti anaknya Bu Junhui adalah suaminya wanita ini guys. Dan dia memutuskan untuk tidak memberitahu Bu Junhui kalau anaknya mengalami kecelakaan guys, karena takut menyakiti atau mengejutkan Ibu Junhui karena memberikan kabar seperti itu. Anaknya pun sepertinya tidak tahu nih kalau misalkan ayahnya mengalami kecelakaan, karena tidak ada raut kesedihan di wajah anak tersebut guys. Ibu dari anak ini mengatakan, jika ditanya oleh nenekmu, ayahmu di mana, bilang saja lagi bekerja di Laut Kuning katanya. Dan sepertinya ini dalam perjalanan menuju Jeju guys. Hanya Eungi dan ibunya. Dan ibunya Eungi mengatakan jangan beritahu kalau ayahmu lagi sakit, dan jika misalkan dia ingin menelpon ayahmu, bilang saja ya kalau ayahmu lagi bekerja memotong kayu, jadi tidak bisa mengangkat telepon katanya. Terus ibunya juga bertanya, kenapa kita tidak boleh memberitahu nenekmu, karena takut dia nanti bisa kaget katanya dan sakit pinggangnya tambah parah. Ya, terlihat kali ini Young-ok dan Dal-i sedang membantu ibu-ibu Hanyeo untuk memasang pereda sakit pinggang guys, dan mereka pun bercengkrama. Para Hanyeo yang lain ingin memberikan uang kepada Bu Junhui karena tahu bahwa cucunya akan datang. Ini katanya untuk jajan cucumu katanya. Bu Junhui sebenarnya menolak, tapi para Hanyeo tetap memaksa ingin memberikannya. Ya, Bu Junhui sekarang terlihat sedang berjalan dengan sahabatnya, yaitu Bu Okdung ya, atau ibunya Donghyuk.
Bu Okdong mengatakan dia sangat iri karena Bu Junhui memiliki menantu yang sangat baik hati, memiliki cucu katanya. Ya dibanding Bu Okdong ya lebih beruntung seperti itu. Iya, kali ini udah sampai di rumahnya Bu Junhui dan terlihat Engi udah lebih dulu ada di rumahnya. Oh, nama anaknya Bu Junhui itu Mansu. Menantunya mengatakan kepada Bu Junhui bahwa dia akan menitipkan Engi di sini atau di Jeju selama 2 pekan atau 2 minggu katanya. Karena dia alasannya dia sedang mendapatkan promosi di kerjaannya dan juga Mansu atau suaminya sedang sibuk untuk memotong kayu bekerja seperti itu ya. Bu Junhui memasukkan sejumlah uang ke dalam amplop dan memberikan kepada menantunya. Ambil saja dan pergilah, lagi anakmu sedang tidur. Dan menantunya pun meninggalkan Engi dan Bu Junhui serta Bu Okdong. Dia pamit pergi kembali pulang. Bu Junhui dan Bu Okdong sedang memandangi Engi yang sedang tertidur pulas. Ya, menantunya Bu Junhui udah mulai meninggalkan rumahnya Bu Junhui dengan nampak sedih guys, karena dia harus menyimpan rahasia yang sebenarnya terjadi. Kali ini sepertinya Anggi udah terbangun dan menyadari bahwa ibunya sudah tidak ada di tempat, dan dia pun langsung menangis. Bu Junhui dan Bu Okdong berusaha mendiamkan Anggi yang sedang menangis, berusaha membujuknya agar tidak menangis lagi. Bu Okdong memberikan semangkuk air dan menaruhnya di atas meja. Dan setelah ia menaruhnya di atas meja, terlihatlah bulan di air dalam mangkuk tersebut. Bu Okdong berkata, jika kau menginginkan ayah dan ibumu menjemputmu, berdoalah katanya pada bulan. Dan Bu Junhui malah meminum air dalam mangkuk tersebut guys, membuat Engi terheran-heran. Tadi Engi terlihat ingin menangis guys karena air tersebut diminum oleh Bu Junhui. Lalu Bu Junhui mengatakan, ya, tapi lihatlah ke langit katanya, bulannya masih ada kok. Dan Engi terlihat tersenyum kembali. Nampak Engi sedang mengobrol dengan neneknya dan dia ingin sekali neneknya mengajarinya untuk berenang. Dan Engi berkata, ayahku bilang kalau nenek itu pandai berenang dan menyelam katanya. Kata Bu Junhui, jika kau tidak mematuhiku, aku akan melarang ayah dan ibumu untuk menjemputmu. Dan pada akhirnya Bu Junhui menyuruh Engi untuk tertidur. Engi tadi tak langsung tidur guys, tapi dia mengambil pensil warna dan mewarnai kalender. Tapi karena ada suara gemuruh di balik atap dan dinding, dia langsung memeluk Bu Junhui untuk tidur. Scene beralih kali ini udah pagi, terlihat Engi sedang memberi makan kelinci dan ayam. Saat makanan sudah disiapkan oleh Bu Junhui, Engi terlihat takut melihat makanan tersebut karena tusuk ikan yang dimasak Bu Junhui masih ada matanya guys. Seperti Engi sangat memilih-milih makanan guys. Engi meminta Bu Junhui untuk memanggang ikan tersebut. Tapi setelah dipanggang dan disiapkan oleh Bu Junhui kembali, Engi masih tetap tidak ingin memakannya karena katanya gosong. Kalau gosong bisa kena kanker katanya. Engi menangis dan meminta sosis telur mata sapi, ayam, susu, sereal. Saat di jalan, tiba-tiba Engi minta digendong oleh Bu Junhui. Tapi ternyata Bu Junhui mengatakan nenek tidak bisa, tidak kuat lagi. Tapi ayahku katanya bilang nenek itu kuat. Dan Bu Junhui mengatakan, aku sudah tidak kuat, aku udah tua katanya. Dan Engi pun menangis karena katanya nenek jahat katanya. Bu Junhui meninggalkan cucunya karena cucunya nangis terus guys. Katanya kamu udah 6 tahun udah besar katanya, sekarang masih menangis seperti bayi. Engi pun langsung diam dari tangisannya dan mengejar Bu Junhui. Scene beralih, terlihat semua tokoh-tokoh utama di Orblus sedang sibuk bekerja dan mencari uang. Ternyata Engi pun ikut di pasar guys, menemani neneknya berjualan. Tepat di seberang jualannya Bu Junhui ada para nenek-nenek yang mengatakan, sampai kapan cucumu denganmu katanya, 14 hari atau 2 pekan katanya.
Nah di sebelah sana tuh ada juga tuh katanya nenek-nenek yang dititipi cucunya, tapi sampai sekarang udah 1 tahun tidak dijemput-jemput katanya. Padahal janji 2 pekan juga baru dijemput. Dan Engi mendengar hal tersebut lalu menangis karena dia tidak ingin terjadi hal seperti itu. Ya, Junhoin pun langsung memarahi orang yang berjualan di seberangnya karena menakut-nakuti cucunya. Dan seperti biasa, Dongsyuk juga sedang berjualan di depan pasar, guys, dan memperhatikan Bu Chunhui dan cucunya. Bu Chunhui berusaha menenangkan cucunya karena tadi dia mendengar perkataan oleh penjual yang berada di seberang dagangannya. Bu Chunhui memanggil Dongsyuk dan meminta Dongsyuk untuk menggendong cucunya. Dan Dongsyuk memberhentikan Bang Hosik yang sedang lewat membawa es batu dan mengatakan bahwa ini adalah anaknya Mansu, katanya. Tolong gendong ya, katanya. Dan Bang Hosik pun menggendong Engi di pundaknya. Dongsyuk menawarkan sejumlah uang, katanya kau pilih yang mana. Ternyata Engi memilih uang yang nominalnya yang besar, guys. Dan Dongsyuk pun ingin memberikan baju untuk anaknya Mansu atau Engi. Sambil mengucapkan terima kasih, Bang Hosik membawanya berjalan menuju ke dalam pasar kembali. Bang Hosik sambil berteriak di dalam pasar, ini anaknya Mansu, katanya. Awas, anaknya Mansu mau lewat. Semua pun memberikan salam atau lambaian tangan kepada Engi. Ya, kali ini Ingwun yang menggendong Engi di bahunya. Ingwun mengoper Engi ke Jungjun untuk menggendongnya di bahunya. Dan Jungjun pun mengajak Engi berkeliling pasar lagi. Wokdo mengatakan kepada Bu Chunhui tak usah hiraukan kata-kata mereka, katanya. Lalu Bu Chunhui mengatakan memang benar kata mereka, Mansu tidak pernah menghubungiku selama 30 hari ini, katanya. Dan ponselnya selalu mati. Bulan kemarin juga seperti itu, katanya. Bu Chunhui sepertinya menaruh rasa curiga, katanya, kenapa tidak dititipkan ke TK saja anaknya atau cucunya, tapi malah menitipkannya kepada aku, katanya. Dia curiga kalau menantunya memiliki laki-laki lain, katanya, pada saat Mansu sedang bekerja. Lalu Bu Okdo mengatakan, udahlah, itu hanya dugaanmu saja. Ya, dan saat ini terlihat Engi sedang mengobrol dengan Dali dan Biol-i. Dali mengatakan kepada Biol-i, udahlah, katanya, jangan jual mahal, apa kurang yang Gijun, katanya. Dan Biol-i mengatakan, aku tidak suka orang yang bekerja di laut, katanya, karena dia sangat khawatir. Engi menemukan teman seumurannya nih, guys, di pinggir pantai, dan dia sedang bermain pasir bersama. Tapi anak seumurannya itu mengatakan, katanya, nasib kita sepertinya sama, kita dibuang oleh ibu kita, katanya. Tapi Engi menolak dan marah besar, guys, sampai melempar temannya tersebut menggunakan pasir. Dan dia pun bertengkar. Dia tidak terima jika dia juga bernasib sama, yaitu dibuang oleh orang tuanya. Ya, scene beralih lagi. Saat ini Engi sedang dimarahi oleh Bu Chunhui, guys. Dan Engi mengatakan, aku sudah mengatakan bahwa ibuku tidak membuangku, tapi dia malah membuatku tambah marah, katanya. Makanya aku melemparnya dengan pasir, katanya. Dan dia merasa, aku tidak salah, Nek, kenapa aku dimarahi, katanya. Ya, Bu Chunhui menenangkan Engi dan mengatakan bahwa aku mempercayaimu dan tidak mendengarkan perkataan anak kecil itu. Ya, dan saat ini terlihat mereka bertiga sedang ingin tertidur, guys. Terjadi percakapan antara Bu Okdung dan Bu Chunhui pada saat hendak tidur, katanya. Cobalah ditelepon dulu, katanya, apakah benar dia membuang anaknya, maksudnya dia membuang Engi kepadanya. Pastikan saja, katanya, daripada ia menyimpan rasa pertanyaan seperti itu. Lantas saja langsung Bu Chunhui mencoba menelpon menantunya. Saat Bu Chunhui mencoba menelpon menantunya, tapi ternyata tidak diangkat oleh menantunya, guys. Padahal jam masih pukul 9 malam. Karena dia menelpon dengan teleponnya tidak diangkat, sekarang ia mencoba menelpon dengan menggunakan handphone milik Engi. Pantas saja dia tidak mengangkat telepon tersebut, guys, karena dia sedang berada di rumah sakit untuk melihat atau menjenguk suaminya. Karena telepon dari Bu Chunhui tidak diangkat-angkat, lalu Bu Chunhui berinisiatif untuk menelpon Enhui agar Enhui menelpon swalayan yang berada di Mokpo, guys. Dan Enhui menelpon kembali kepada Bu Chunhui
Junhui terlihat terkejut saat menerima telepon dari Eunhui. Dan Eunhui ternyata tadi mengatakan kepada Junhui bahwa menantunya itu sudah lama berhenti bekerja, guys. Junhui lalu nampak sedih karena mengkhawatirkan menantunya. Di mana dia, katanya. Ternyata percakapan tadi mengakhiri Orbus episode 16 kali ini. Dan berarti udah selesai juga nih saya nge-reaction Orbus untuk episode ke-16 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.